beberapa rahasia dalam surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dulu ya. Rahasia ma'rifat surat Al-Fatihah terletak pada kedalaman spiritual dan simbolisme yang terkandung dalam setiap ayatnya. Surat ini yang dikenal sebagai Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran menyimpan berbagai lapisan makna yang hanya dapat dipahami melalui pendekatan ma'rifat atau pengetahuan esoterik yang mendalam. Berikut adalah beberapa rahasia ma'rifat yang dapat ditemukan dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah sebagai pintu gerbang ilahi. Nama Al-Fatihah sendiri berarti pembukaan atau pembuka. Dalam ma'rifat, surat ini dianggap sebagai pintu gerbang menuju pemahaman ilahi. Membaca dan merenungkan Al-Fatihah dengan penuh kesadaran membuka jalan bagi seorang hamba untuk memasuki dimensi spiritual yang lebih dalam, di mana rahasia-rahasia Tuhan mulai terungkap. Surat ini adalah kunci yang membuka berbagai tingkat kesadaran dan pengetahuan spiritual. Yang kedua, kesatuan dalam keberagamaan. Ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, mengandung makrifat bahwa seluruh alam semesta dengan segala keberagamannya bersatu dalam keesaan Tuhan. Semua keberadaan dari yang paling kecil hingga yang paling besar adalah manifestasi dari satu sumber ilahi. Rahasia ini mengajarkan bahwa semua makhluk adalah bagian dari rencana Tuhan yang agung, dan menyadari ini membawa seorang hamba kepada kesadaran akan kesatuan eksistensial. Yang kedua yaitu rahasia nama Allah. Surat Al-Fatihah menyebut nama Allah dan sifat-sifat Allah yang utama. Ar-Rahman yang maha pengasih dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Dalam ma'rifat, setiap nama Allah mengandung rahasia tersendiri. Rahmat Allah yang dilambangkan dalam kedua nama ini mencakup segala sesuatu, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'rifat mengajarkan bahwa menyelami rahasia nama-nama ini adalah menuju. Ma'rifat mengajarkan bahwa menyelami rahasia nama-nama ini adalah jalan menuju pengenalan yang lebih dalam tentang hakikat Allah. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Penghambaan dan ketergantungan total. Ayat ini yang berarti hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Adalah inti dari penyerahan diri total kepada Tuhan. Dalam ma'rifat ini mengungkapkan rahasia bahwa hakikat ibadah adalah pengosongan diri dari segala sesuatu selain Allah atau fana, dan ketergantungan penuh hanya kepadanya. Ini adalah pengakuan akan ketidakberdayaan manusia di hadapan keagungan Tuhan, dan bahwa semua pertolongan sejati datang hanya dari Allah. Berikutnya, Shiratal Mustaqim atau jalan lurus menuju Allah. Permohonan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, mengandung rahasia bahwa jalan lurus ini adalah jalan spiritual yang membawa seorang hamba langsung kepada Allah tanpa ada penyimpangan. Dalam ma'rifat ini adalah jalan tauhid sejati, di mana seorang hamba melepaskan semua keterikatan duniawi dan sepenuhnya menyadari kehadiran dan kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan. Jalan lurus ini bukan hanya jalan moral, tetapi jalan menuju realisasi ilahi. Yang berikutnya yaitu keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang ilahi. Dalam ayat Maliki Yaumiddin,
penguasa hari pembalasan. Terdapat makrifat bahwa Allah adalah hakim yang adil, namun keadilannya selalu dibarengi dengan kasih sayangnya. Rahasia ini mengajarkan bahwa meskipun Allah akan menghakimi semua makhluk, rahmatnya selalu mendahului murkanya. Seorang hamba yang menyadari ini hidup dalam keseimbangan antara rasa takut atau khauf dan harapan atau raja kepada Allah. Yang berikutnya yaitu permohonan untuk mendapatkan hidayah atau cahaya hidayah. Keseluruhan surat Al-Fatihah, terutama dalam ayat yang meminta petunjuk ke jalan yang lurus, mengandung rahasia tentang pentingnya hidayah atau petunjuk Allah. Dalam ma'rifat, hidayah dipahami sebagai cahaya yang menerangi hati, membuka mata batin dan membimbing seseorang hamba menuju realisasi langsung akan kehadiran Allah dalam segala hal. Hidayah ini tidak hanya bersifat intelektual tetapi juga transformasional, mengubah kehidupan batin seorang secara mendalam. Yang berikutnya yaitu keselarasan antara batin dan lahir. Surah Al-Fatihah mengajarkan pentingnya keselarasan antara aspek lahiriah dan batiniah dalam kehidupan seorang muslim. Setiap kata permohonan dalam surat ini mencerminkan realitas batin yang mendalam. Dalam ma'rifat, surat ini bukan hanya bacaan rutin dalam sholat, tetapi juga meditasi batin yang menghubungkan hamba secara langsung dengan Allah, memperkuat kesadaran batin akan kehadirannya. Yang berikutnya adalah takdir dan ikhtiar. Al-Fatihah juga menyimpan rahasia tentang takdir atau ketetapan ilahi dan ikhtiar atau usaha manusia memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, mengisyaratkan bahwa meskipun takdir telah ditetapkan, manusia tetap memiliki peran dalam memilih dan berusaha dalam ma'rifat. Ini dipahami sebagai keselarasan antara kehendak Allah dan usaha manusia, di mana manusia berusaha dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu pada akhirnya berada dalam kekuasaan Allah. Yang berikutnya adalah cermin dari seluruh Al-Quran. Dalam ma'rifat, Al-Fatihah sering disebut sebagai mikrokosmos dari seluruh Al-Quran. Setiap tema utama dalam Al-Quran, tauhid, ibadah, hidayah, keadilan, rahmat, dan dapat ditemukan dalam bentuk ringkas di dalam Al-Fatihah. Ma'rifat mengajarkan bahwa memahami dan menghayati surah Al-Fatihah dengan mendalam adalah kunci untuk membuka pemahaman yang lebih luas tentang seluruh pesan Al-Quran. Dengan merenungkan dan mengamalkan makna-makna ini, seseorang hamba dalam ma'rifat akan semakin mendekati pengenalan yang sejati kepada Allah, merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan dan mencapai kedamaian batin yang berasal dari keselarasan total dengan kehendak ilahi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.